bisa. Harusnya nggak boleh ya. Oke, silakan di edit. Gimana, Bu? Silakan di edit, Pak. Untuk memastikan bahwa nilai inputan yang dimasukkan di dalam program adalah lebih dari 0. Kalau 0 boleh, tapi hasilnya 1. Nilai faktorialnya. Not boleh, tapi hasilnya Berarti sebelum for harus dicek. Sebelum for harus dicek nilai yang diinputkan harus lebih dari sama dengan 0. Kalau sudah lebih dari sama dengan 0, maka ada if-nya lagi. Jika inputannya adalah 0, maka outputnya adalah 1. Kalau enggak, baru ngitung for, baru pakai for. Kemarin dia diajari while kan ya? Yang untuk memastikan nilai inputan lebih dari 0. Boleh copy paste? while. Boleh, Pak. Boleh. Untuk memastikan nilai inputan tidak sama dengan 0. Kemarin udah di-anu toh? Iya. Seperti ini, Bu. While. Yang satunya, Pak. Yang do while. Oke. Kalau yang ini kan inputannya antara 0 sampai 100 ya. Kalau yang sekarang harus inputannya lebih dari 0. Silakan diedit dulu. Nah, ini baris 20 dan baris 21. Itu dihapus, diganti dengan baris di cut ya, baris ke 16 sampai ke 17. 17 dulu. Oke. Baris ke 17 itu dipindah ke sebelumnya for. Enter. Oke. Nah, baris ke 21 baris ke 22 awal diantar dulu biar rapi. Oke, baris 21 syaratnya salah berarti kan ya? Iya, Bu. Do Korea while. Ini dihapus berarti, Bu. Bukan angka kan, karena nilainya kan faktorial. Oh iya, siap. Maksudnya yang penting lebih daripada 0 ya. Berarti di situ syaratnya kan bilangannya kan harus lebih sama dengan 0. Berarti kalau gitu dicoba aja dulu, Pak. Siap. Itu syaratnya benar apa salah? Oh, berarti bukan kan? Berarti syaratnya bukan ini. Dia akan terus-menerus. Kalau ini akan ngomong, kalau dia akan terus-menerus melakukan ini kalau nilainya kurang lebih dari 0. Padahal keliru kan. Di sini maksudnya kan Bapak akan terus-menerus menampilkan ini kalau nilainya faktorialnya kurang dari 0. Coba baris ke-21 itu diganti faktorial kurang dari 0. Sama dengannya dihapus, Pak. Oh, ya. Di stop dulu. Oke. Coba, Pak. Kalau -5. Ya, gitu ya. Coba -100 gitu. 0.
0 boleh ya. Nah, No. baru di baris ke-23 Bapak enter. Sorry 24 kali itu. 24. Ya kasih enter di situ. Nah, itu baru dicek. Jika nilainya jika angka faktorial yang dihasilkan itu adalah 0, maka nilai faktorialnya 1 gitu ya. If Faktorial sama dengan 2 kali, sama dengannya 2 kali. Kalau di dalam if itu. Oke, 0, Nah, oke, enter. Jangan lupa Pak, kalau sudah selesai memasukkan if itu selalu tuliskan kurawal buka, kurawal jangan. Bukan. Jangan titik koma. Di bawahnya, kurawal buka, kurawal tutup. Oke, di enter. Enter ya, pas di situ di enter. Terus di baris ke-27 setelah kurawal itu pakai else. Enter. Kurawal buka, kurawal tutup. Enggak pakai kurung Pak. Kurawal. Oke, di situ kan Bapak mau ngomong jika faktorialnya sama dengan 0, maka tampilkan 0. 1 ya, hasilnya 1. Oke. Ngomongnya apa? Tampilkan printf berarti. Oh iya. Copy paste ini aja Pak. Bukan. Bukan di situ Pak, yang baris ke-26 Pak naruhnya. Oke, stop. Delete. Oke. Copy paste baris 36 aja. Tapi itu langsung ditulis sama dengan 1 gitu. Nah, berarti yang koma jumlah itu enggak dihapus saja. Yang baris 26, yang koma jumlah itu di belakang kan kita nggak manggil variabel. Else. Oh ya. Itu berarti mulai 31 sampai 36 copy paste. Di sini. Ya, dikat 31 sampai 36 dikat. Ya, dikat terus taruh biar rapi, tolong baris ke-30. Ya. Itu tadi enggak apa-apa. Baris ke-30, 30 yang kurawalnya sebelum kurawal. Bapak tekan tab. Tab itu yang sebelah kirinya key. Yang di keyboard sebelah kirinya key. Nah. Oke. Untuk lakukan untuk baris ke-31, 32 dan 33. Di tab semua. Nah, kalau sini kelihatan ya. Jadi lihat, if-nya yang baris 24 itu kurawal buka, kurawal tutupnya itu 25 dan 27. Sesudah itu ada else, kurawal buka dan kurawal tutupnya itu adalah 28 sampai 39. Gitu ya. Ini supaya paham aja. Supaya gampang. Oke. Terus yang di dalamnya for itu. Oke. Coba Ibu. Silakan. Itu internetnya. Lima, Pak. 5. Oke, kalau 0 ya coba 0 dulu. Seperti ini. Oke. Coba minus. Coba sudah.
Oke. Untuk biar cantik, coba masukkan di 10, Pak. Oke. Saya maunya yang ditampilkan faktorial bilangan tersebut adalah itu kan 1, spasi, 2, spasi, dan seterusnya sampai 10. Saya minta tulisannya itu pakai 1 kali 2 kali 3 dan seterusnya. Kalau gitu ya. Yang tampil itu loh Pak di baris ke-31 berarti. Itu kan cuma dikasih spasi ya Pak ya. Iya. Saya maunya pakai 1 bintang, 2 bintang, 3 bintang, seterusnya sampai 10. Nah, maka yang diubah itu adalah baris ke-31. Oke. Iya. Belum Ditambah print ya. F, di enter dulu Pak. Sebelum print F. Nah, berarti di situ dikasih apa? Itu kan ada syaratnya Pak ya. Dia akan nampilkan 1 spasi bintang ya, berarti 1 kali, nanti seterusnya. Itu kalau nilai I-nya itu kurang dari angka yang terakhir ya. Berarti misalkan kalau di contoh itu Bapak masukkan 10, berarti jika I kurang dari 10 maka dia akan nampilkan persen D ya, 1 kali 1 spasi bintang gitu ya. Jika dia enggak kurang dari 10 maka dia, atau yang terakhir ya, maksudnya yang terakhir, maka dia akan ngeprint persen D spasi gitu ya. Nah, pakai apa kalau ada jikanya? If lagi ya. Pakai if, silakan. Di tab dulu, di baris 31, di tab dulu. Oke. If, baru buka. Berarti faktorial ya. I. Berarti jika I kurang dari 10 kan itu. Ya. Kurang dari inputan ya. Berarti I kurang dari inputannya apa tadi? Namanya variabel apa tadi? Faktorial. Betul. Oke. Belakang sendiri. Oke. Enter. Jangan lupa kurawal buka, kurawal tutup. Oke. Print gini Bu. Print F. Spasi bintang, spasi lagi. Oke, jangan lupa belakang diri titik koma. Oke. Terus baris ke-34 itu di enter dulu. Kebalik. Sesudah kurawal. Pakai else ya. Oh, bukan kurawal. Oke, jangan lupa. Oke. Nah, itu yang baris ke-39 di-cut. Baris ke-39 di-cut. Taruh di baris ke-37. Oke, Pak. Ini akan tidak keluar bintangnya kalau apa, Bu? Nah, jika nilai faktorialnya kurang dari 10, inputan Bapak tadi kan 10 ya, Pak ya? Oh. Ya. Ya. Jika kurang dari 10, maka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu maka dia akan menampilkan angka tersebut sama tanda bintang. Tapi kalau pojokan, else berarti, yang kalau di pojok sendiri, berarti jika I sama dengan faktorial, itu maka dia baru nampilkan ini kali spasi. Nilai I terus spasi. Silakan dicoba. Coba. 5 gitu. 5. Gitu maksudnya ya. Kalau yang else-nya Bu, coba. Silakan. Sebenarnya yang else-nya ini Bu. Yang else-nya itu. Yang mana? Ya. Kalau tanpa bintang itu kalau bagaimana? Oh itu, oke. Perhatikan Pak. Dia di baris ke
saya jelaskan mulai dari atas ya. Oke, kita jelaskan mulai dari atas saja ya, Pak ya. Oke. Di baris ke-18 sampai ke baris ke-21 itu dia akan looping. Dia akan ngapain, Pak? Looping ya, Pak ya. Looping itu dia akan nanyakan terus saat nilai yang dimasukkan sama user itu kurang dari 0. Berarti kalau nilai yang dimasukkan kurang dari 0, dia akan nggak pernah berhenti. Dia akan terus tanya. Masukkan nilai faktorial. Dia mintanya, dia akan berhenti saat dia itu sudah lebih dari sama dengan 0. Jadi kalau dia sudah nggak negatif, dia akan selesai tanyanya. Kalau masih negatif, dia akan terus tanya. Oke. Ke bawah, baris ke-23 ya. 23 dia akan nampilkan, oke, jika nilai faktorial inputan yang dimasukkan 0, kan kita nggak usah baris ke-24 ya. Dia nggak akan, jika dia angka yang dimasukkan ke 0 itu kan nilai dasar ya, kita nggak usah ngitung. Baris ke-26 dia akan langsung menampilkan nilai faktorial adalah 1 karena itu nilai dasar. Nggak usah di looping, yes. Oke. Sampai sini oke ya? Ya, Bu. Oke, turun ke bawah. Jika nilai faktorialnya lebih dari 0, dia baru masuk ke looping for. Looping for itu mulai dari baris ke-29 sampai baris ke-40. Anda perhatikan di antara baris ke-31 itu kan ada garis lurus. Nah, ada garis abu-abu itu loh, Pak. Ya. Itu artinya apa? Itu adalah semuanya di dalam for. Nah, apa yang dilakukan di dalam for? Nah, ini Anda ngecek for itu mulai dari I sama dengan 1 di baris ke-29 ada tulisannya I sama dengan 1 hingga I kurang dari sama dengan faktorial. Berarti kan I kurang dari sama dengan faktorial, terus I plus alias apa? Kalau kita masukkan angka 5 di angka faktorialnya, maka yang ditampilkan itu adalah 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ingat inputannya adalah 5. Nah, untuk menampilkan 1 kali, 2 kali dan seterusnya itu mulai dari bilangan angka baris ke-31. Jika I kurang dari faktorial, jika I kurang dari inputan, misalkan inputan faktorialnya tadi angka 5 ya, Pak ya, maka jika I kurang dari 5 berarti kan mulai dari 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4 aja. Dia itu butuh buntutnya yang belakang ada bintangnya itu. Maka jika I kurang dari 5, nih, kita misalkan inputannya 5 ya, maka akan di printf %d, berarti angka I-nya, spasi bintang, berarti ada tanda bintangnya untuk perkalian. Else itu berarti jika enggak, berarti nilainya kan sama dengan faktorial. Ya, Bu, kenapa kok ngomong sama dengan faktorial? Ya soalnya loopingnya mulai dari I sampai I kurang sama dengan faktorial ya. Berarti kalau dia sama dengan faktorial ya, else ya, langsung aja. Berarti kalau dia enggak itu, maka dia nampilkan %d pakai spasi. Saya tidak perlu pakai else if karena sudah jelas. Kalau I kurang dari faktorial, dia akan pakai bintang. Selain itu, berarti kalau sama dengan atau lebih gitu ya, maka dia akan menampilkan %d dan spasi. Katanya kan nggak mungkin lebih dari faktorial. Kalau lebih dari faktorial kan sudah keluar dari for. Maka cukup baris ke-35 itu cukup saya tulis else. Berarti kalau sudah sama dengan faktorial, maka dia akan menampilkan %d spasi. Baris ke-39 yang jumlah sama dengan jumlah kali I itu adalah untuk menghitung nilai faktorialnya, itu perkaliannya. Kalau yang mulai baris ke-31 sampai 38 itu kan cuma nampilkannya. Baru yang hitung sesungguhnya itu baris ke-39. Menampilkan hasil perhitungannya baru di baris ke-41. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oh, izin Bu, berarti Oke, yang Pak Brian. ya, Bu. Baris yang 37 ini itu hanya Iya? menunjukkan apa yang paling belakang ini, Bu ya. Jadi Betul. setelahnya tidak ada bintang lagi gitu. Iya, betul. Setelahnya tidak ada bintang lagi. Siap, Bu. Jadi kalau ini sebetulnya nggak rumit ya. Tadi makanya saya tadi nggak
nggak minta rumit-rumit dulu kan kita bertahap tadi ya dari yang dianukan sama Pak Brian tadi udah benar. Jadi menghitung faktornya udah benar. Baru kita kasih syarat tambahan. Misalkan tadi inputannya nggak boleh kurang dari 0. Kemudian kita kasih syarat tambahan lagi yang ditampilkan itu bukan 1 spasi 2 tapi pakai bintang. Oh berarti di dalamnya dikasih if gitu. Jadi kalau Bapak mau memecahkan permasalahan atau solusi dari permasalahan yang ada itu paling sederhana dulu, baru nanti dipecahkan syarat-syarat tambahannya. Yang penting tadi kan program faktorialnya. Jadi kalau Bapak tadi mengumpulkan yang program faktorial tadi itu tidak salah. Kalau mengumpulkannya kayak gini, tambah benar. Siap, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Pak Brian. Ini bisa di copy paste kirimkan ke grup, Pak. Bisa, Bu. Iya, bisa. Langsung aja Ctrl A gitu. Ya, boleh. Taruh di grup komputer kelas. Oke. Biar dianu sama teman-temannya. Oke, ya terima kasih Pak Brian. Terima kasih Pak Brian untuk soal nomor 1 ya. Ya, Bu, terima kasih. Soal nomor 2 silakan. Nomor 2 sama nomor 3 itu kan sama. Ya. Oke. Ya, yes gitu toh. Ya. Oke. Ini lebih mudah ini daripada soal nomor 3. Pak, di program itu biar rapi ya. Itu yang baris ke 20 itu. Tolong dikasih baris ke 20. Tolong dikasih tab ya. Oke. Baris 21 juga. Terus baris 22. Jadi ini biar rapi ya. Siap. Udah itu aja. Udah bener. Berarti di situ jumlah barisnya ini ya. Kemudian I sama dengan 0, I kurang sama dengan baris. Kemudian J ini kolomnya ya. J sama dengan 0, J kurang sama dengan I, J plus plus, oke. Dan F. Mau mengajar? Ya, oke. Di-save Pak, silakan. Siap. Soal nomor 3. Oke, Pak, itu tolong diatur ininya, tab-tabnya. Tabnya. Oke. Lagi. Oke, Bu. Oke, kerjakan. Ya. Coba kalau 10 sama aja ya. Oke. Silakan dijelaskan, Pak. Jawabannya ada di internet, Pak. Tapi silakan dijelaskan. Masukkan jumlah baris berapa, kemudian nanti akan nyeken angka barisnya. Nanti untuk I sama dengan 0, I kurang dari sama dengan baris, I plus plus. Untuk J sama dengan I, J kurang dari baris minus 1. Artinya nanti akan di print kosong. Jadi misalkan I-nya akan maksudnya ini kosong ini Spasi. siap, spasi kosong jika J kurang dari baris minus 1. Jadi misalkan I-nya 10, maka J sama dengan I 10 juga, J-nya kurang dari baris minus 1. Jadi 10 kurangi 1. 9.
Artinya yang Oke. ditulis kosong adalah 9. Oke. Kemudian for yang kedua, J sama dengan baris minus I. Jadi barisnya misalkan 10 dikurangi I. Oke. J kurang dari sama dengan baris akan ditulis bintang. Jadi maksudnya adalah 10 dikurangi I. I tadi di atas adalah Iya. kurang dari sama dengan baris. Mulai 0 sampai Mulai baris siap ya. 0 sampai 9 akan ditulis bintang. Oke. Ya ini supaya Bapak nggak bingung, baris ke-21 ya, baris 21. Yap. Yang itu kan printf spasi ya Pak ya, yang di dalamnya. Spasinya itu tolong diganti dengan tanda plus misalkan. Oke, jalankan. 5 aja. Nah, ini Pak, ini tadi seperti yang dijelaskan Pak Brian tadi, itu akan menampilkan begini. Misalkan saya kasih barisnya 5 Pak ya. Misalkan barisnya 5. Maka I sama dengan 0 hingga I kurang dari baris, berarti I kurang dari 5, berarti mulai 0 sampai 5. Berarti yang baris ke 1 itu namanya 0 ya Pak ya. Baris ke 0, terus itu baris ke 1, 2, 3, 4 gitu ya. Karena Bapak Brian ini mulainya dari 0, enggak apa-apa Pak. Terus kemudian J sama dengan baris ke 19. J sama dengan I, J kurang dari baris ke minus 1. J plus plus. Berarti kalau misalkan tadi I-nya tadi kan mulai dari 0 ya Pak ya. Katanya Bapak yang di baris ke 17 itu mulai dari 0. Maka kalau kita ngomongnya di baris ke 19 itu J sama dengan 0 gitu ya. J sama dengan 0. Terus kemudian hingga J kurang dari baris tadi berapa Pak? 5 ya. 5 minus 1 berarti J kurang dari 4. Oke, looping. Berarti mulai dari 0 sampai 4 ya. 0, 1, 2, 3. 3, sorry. Baris tadi 5 ya. Baris tadi 5 ya. Baris tadi kan 5, baris minus 1 berarti 4. Berarti jika J kurang dari 4, berarti kan baris ke 19 itu kalau saya terjemahkan dari bahasa manusia itu J sama dengan I, terus kemudian J kurang dari baris minus 1. Baris tadi kan 5 Pak ya. Berarti 5 kurangi 1, 4. Berarti J sama dengan 0 hingga J kurang dari 4, kurang dari 4, J plus plus. Jadi kurang dari 4 itu berapa Pak? 3 ya Pak ya? 3. Iya kan? Kurang dari 4 kan, berarti 3. 0, 1, 2, 3. Maka perhatikan Bapak, itu baris 0, 1, 2, 3 di hasilnya itu, dia akan menampilkan tanda plus. Nah, dia tampilkan di situ. Cerit ya. Dia akan nampilkan. Oke. Terus yang di bagian bawah di baris 23, jika J sama dengan baris minus I, baris minus I hingga J kurang dari baris, berarti J ini mulai dari 5 kurangi 0, karena ini tadi I-nya kan masih 0 ya. Berarti J mulai dari 5 sampai J kurang sama dengan 5, maka J plus plus ya. Dia ngeprint bintang. Kan dia cuma 1 tok ya. J sama dengan 5, J kurang dari 5 ya, kurang sama dengan 5, berarti kan dia tetap masuk ya. Angkanya 5 boleh ya. Maka dia print F bintang. Dia cuma ngeprint 1 kali tok. Ini untuk baris pertama. Nah, itu Pak ceritanya. Berarti di situ Pak, ini yang di dalam baris ke-19 sampai baris ke-26 itu adalah ngomong printkan untuk baris ke-0 alias baris untuk yang paling atas sendiri. Tanda plusnya itu untuk yang di awal-awal, terus kemudian tanda bintangnya itu untuk yang di terakhir. Oke, ini baru baris ke-0 ya. Kita sudah selesai Pak ya, dia print F
printf backslash n yang baris ke-27, baris ke-27 itu untuk ngomong enter, di enter tolong, kita sudah mau mulai ke baris kedua. Nah, maka baris ke-28 itu balik lagi ke for ya, baris ke-28 itu dia balik lagi ke for. I-nya sekarang baris ke-17, balik ke baris ke-17. I-nya sekarang bukan 0. Nanti I-nya sekarang 1 ya, karena tadi katanya I++. Sampai sini oke Pak ya. I-nya 1, apakah 1 kurang dari 5? Iya, 1 kurang dari 5. Maka masuk ke baris ke-19. J sama dengan 1, sekarang ganti 1 ya, I-nya 1. Terus kemudian J kurang dari 5 minus 1, berarti kurang dari 4 ya Pak ya? 4. Barisnya tadi kita masukkan 5. 5, ya, 3 itu saja. Berarti 1 sampai 3, benar Pak? 1, 2, 3. Berarti dia akan menampilkan tanda plus itu 3 kali. Lihat hasilnya yang di baris. Dia akan menampilkan barisnya plus itu 3 kali. Kenapa? Karena di syarat ke baris ke-19 itu J-nya mulai 1 sampai kurang dari 4. Maka kan 1, 2, 3. Dia akan menampilkan tanda plus. Terus kemudian ngomong tanda bintang itu syaratnya ke baris 23. Baris 23 itu oke. J sama dengan baris minus 1. Barisnya 5 ya. 5 kurangi 1 Pak. I-nya sekarang 1 ya Pak ya. Ya. Berarti 5 kurangi 1, 4. 4 terus kemudian J kurang sama dengan 5 ya. 4 ke 5 itu berarti bintangnya berapa Pak? 4 dan 5 ya. Mulai dari 4 sampai 5 berarti bintangnya ada 2. Anda perhatikan di baris 2 itu bintangnya 2. Baru dia lanjut ke printf yang baris ke-27 itu printf backslash n, berarti dia enter masuk ke baris ketiga. Oke, saya pause dulu sebentar ya. Oke, lanjut kalian. Tolong dijelaskan untuk I sama dengan 2. Tadi kan I sama dengan 0 sudah saya bantu. I sama dengan 1 sudah saya bantu. Sekarang I sama dengan 2, Pak. Silakan dijelaskan. I sama dengan 2. I kurang dari baris. Betul. I 2 kurang dari 5 itu betul. Jadi untuk J sama dengan I, J sama dengan 2, J Ya. kurang dari 5 minus 1. Artinya 2 ini kurang dari 4. Jadi hanya ditulis plus 2 kali karena 2, 3. 2 dan 3. Karena I sama dengan 2, Ibu. Iya. Jadi plusnya ada 2. Kemudian untuk yang bintangnya, J sama dengan baris minus I adalah 2, baris adalah 5, 5 kurangi 2, 3. Dan J kurang dari sama dengan 5. Baris J kurang dari sama dengan 5. Jadi J di sini adalah 5 kurangi 2, 3. J di sini kurang dari sama dengan 5. Jadi ada bintang 3, 4, dan 5. Jadi 3 kali, 3, 4, dan 5. Oke, sip. Gitu. Oke, jelaskan satu kali lagi untuk I sama dengan 4 ya. Saya Bu, I sama dengan 4. 4 kurang dari 5, betul. Maka
J sama dengan I sama dengan 4, maka J sama dengan 4, dan J sama dengan 4 sampai dengan J kurang dari 4. Artinya hanya angka 4, jadi hanya di print satu kali. Oh, itu 0. Oh, sorry. Tadi JJ sudah 2 baru 3 ya, Pak ya. Saya loncat langsung sama yang terakhir sendiri. Oh, ini Bu. Berarti yang terakhir. Itu kan nggak masuk ke syarat ya. Kalau J-nya 3 tadi sudah benar, nanti baris ke terakhir tadi. Kalau J-nya sama dengan 4, berarti kan dia ngeprint nggak? J sama dengan 4, J kurang dari 4. Kan sudah nggak memenuhi syarat ya? Tidak memenuhi syarat. Syaratnya kan J kurang dari 4, kan nggak mungkin. Ya. Berarti yang baris terakhir itu tanda plusnya itu nggak dicetak. Oh, siap. Yang Jadi Bu, kurang 1 menit Bu. Oh ya, oke. Kuliahnya selesai ya? Kami ini berkenan di share link lagi. Siap. Oh, itu 30 menit doang. Ya wes, oke, terus karena 1 menit terakhir Pak Brian. Siap. Terus habis nanti Kami kita share lanjut lagi. ke materi. Siap. Apa namanya? Oh, pakai ini. Bintangnya sekarang saya minta ini Pak. Apa namanya? Saya minta jadi kayak piramida. Itu Pak. Saya whiteboard dulu ya. Jadi misalkan saya kasih di sini ada bintang. Misalkan saya masukkan inputannya itu input sama dengan 3 baris ya. Berarti inputannya itu 3 baris. Maka dia akan nampilkan gini, Pak. Desktop. Ya, desktop sharing. Udah share screen ya, kelihatan? Saya belum, saya stop dulu, Bu. Oh ya, silakan stop dulu, Pak. Saya pakai whiteboard sharing ini. Kelihatan semua, Pak? Siap, kelihatan, Bu. Ya, Pak. Ini silakan dipikir ya, setengah jam cukup ini. Kalau saya masukkan input 3, berarti nanti akan saya nampilkan bintangnya itu mulai 1. Terus 1, 3, dan 5. Jadi kayak gunung. Oke. Kalau misalkan saya inputnya barisnya 4, maka saya akan geser. Ininya barisnya maka akan tampil 7 ya. Kayak gunung. Oke, silakan Pak. Loopingnya sama kayak tadi, cuma Bapak tampilkan yang tengah, yang apa namanya, bagian kiri sama bagian kanan. Bapak perhatikan ini, berarti di sini ada polanya ya Pak ya. Ini polanya bintangnya 1, ini polanya bintangnya 3. Ini polanya bintangnya 5. Ini bintangnya adalah 7. Jadi kira-kira kalau saya masukkan inputnya 5, Pak. Bintang yang terakhir itu ada berapa, Pak? Nambahnya 22 ya. Berarti yang terakhir adalah 9. Dan seterusnya ya.
Aduh, senyum Bapak manis sekali. Kok senyum-senyum semuanya ya? Yuk Pak, coba Pak, ayo Pak. Mau dicoba sekarang apa dibuat PR? Coba aja ya. Coba aja Pak, ayo Pak, dites Pak. Silakan dicoba Pak. Wah, semuanya pada senyum ini, alhamdulillah, bikin senyum ya. Di bulan puasa, mau nggak Pak? Panggil bukan dihukum ya, tapi dicoba ya, karena kalau yang saya panggil biasanya kan Bapak jadi tahu kalau ada errornya, kalau ada ininya itu bisa lebih paham. Gak apa-apa Pak, error juga gak apa-apa. Saya pengen tahu cara mengerjakannya Pak. Siapa ya tadi Pak? Kayaknya sudah sembuh. Ada yang belum? Pak Elvan Wardana. Oke, silakan Pak Elvan. Coba Pak Elvan. Elvan, share screen nggak apa-apa Pak. Jadi sambil ngerjakan saya lihat share screen. Yang lainnya tetap kerjakan ya, jangan Elvan aja. Soalnya yang lagi nge-record Pak Elvan ini, jadinya saya silakan Pak Elvan. Di share screen nggak apa-apa pengerjaannya. Bu, mohon maaf, sepertinya sinyal saya agak gangguan ini. Apa Pak? Gambarnya berhenti-berhenti, Bu. Oh iya, Sebentar, Bu. koneksinya biasanya Pak. Bu, nyoba Bu. Iya, coba yang lain. Bisa Pak Adi. Oh, oke. Cuma tinggal ujungnya kurang satu. Berarti di situ ada if-nya yang kurang Pak ya. Itu Pak. Nah, itu berarti yang kiri. Berarti ada yang kiri syaratnya.
Yang baris ke 1 itu 1 Pak ya, terus yang baris kedua itu 2, baris ketiga itu 3. Ya coba Dian lagi. Coba lagi Pak. Tinggal yang atas ini saja, Ibu. Baris kedua. Jadi urutannya baris ke 1 itu bintangnya 1 Pak. Baris kedua bintangnya 3, baris ketiga bintangnya 3. Baris kedua bintangnya 3, baris ketiga bintangnya 5 Pak. Siap. Berarti ini Ada yang pakaian. Syarat-syaratnya Bapak kurang. nah gini, Bu. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6. Oh. Ini berarti 1. Oke Pak. 1, 3, 5, 7, 9. 10, Ibu. Ini hanya 9. Atau ininya sama dengan 1, Ibu. Betul Pak, itu jawabannya sudah betul Pak. Oh, betul. Lihat itu kan baris ke 1, baris kedua 3, baris ke 3, 5. Itu kan mengikuti bilangan ganjil loh Pak. Baris keempat itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kan. Baris terakhir itu 1, 2, 3, 9. Betul Pak. Jawaban betul. Bapak sudah betul. Ini stop Ya wes, ses- betul. Ya, Oke, sip. Kak Susu ya. Ada cara lain silakan. Bu, mungkin bisa dijelaskan kok bisa seperti itu. Kami masih kurang paham. Oh oke Pak, silakan dijelaskan Pak. Tadi yang garap tadi silakan jelaskan. Kok bintangnya bisa di tengah-tengah itu gimana? Mungkin ada yang belum paham juga. Oh oke. Pak silakan Pak, share screen lagi Pak, jelaskan. Siap, Ibu. Izin Ya, untuk silakan jelaskan. tadi kan ini mungkin anggap saja ini segitiganya separuh gitu. Jadi untuk yang segitiga separuh itu prosesnya hanya sampai di sini, hanya sampai yang seperti tadi dijelaskan oleh Kapten Brian. Nah lalu kami tambah for lagi jika C sama dengan baris. Jadi semuanya untuk yang pertama ini C nya barisnya adalah 5, berarti J nya sama dengan baris, berarti J nya 5, barisnya 5 min 1, 5 min I nya 0, berarti 5. Lalu J nya berarti kan tadi 5 lebih kecil daripada baris. Benar, karena salah, maksudnya berarti J nya ini harus lebih besar, lebih kecil daripada baris, dan J nya lebih kecil sama dengan baris kali 2. Maksudnya baris kali 2 apabila ini di posisi 5. Nah ulangi, kami bingung juga Ibu. Semuanya J nya adalah 1, berarti 1 sama dengan baris kurangi I nya 0, berarti 5. Berarti J nya sama dengan J nya sama dengan 5. J lebih kecil daripada baris, berarti tidak dicetak menjadi. Jadi yang ini mengikuti dari yang for yang di atas, karena J nya tidak sama dengan, kata ini kami beri sama dengan,
yang ke atas ini tidak kecetak karena memenuhi jadi J-nya 5, barisnya 5 juga, jadi tidak dicetak kalau ada sama dengan, karena ini kami lebih kecil berarti tidak memenuhi sehingga ikut yang atas. Lalu apabila looping kedua I-nya sama dengan 1, berarti J-nya sama dengan 1, sama dengan baris min I-nya adalah 1, berarti 4. Di baris keempat di sini kan kalau ada plusnya 1, 2, 3, 4. Lalu J lebih kecil daripada baris, berarti 4 lebih kecil daripada 5, berarti benar. Dan J lebih kecil sama dengan baris kali 2. Jadi baris kali 2 apabila barisnya yang kedua ini adalah 4, berarti 4 kali 2 adalah 8. Jadi dia nambah ke kanan ini 4 juga. Di print bintang. Jadi yang di print oleh fungsi ini adalah bintang yang ini. Untuk yang di tengah itu mengikuti for yang di atas. Oleh karena itu for-nya taruh di bawahnya for yang fungsi kedua. Demikian mungkin Ibu. Coba itu yang syarat ke baris 26 itu kok ada redundan ya? Ya itu redundan itu maksud saya 2 kali. Coba yang ini. Coba yang syarat yang kedua, yang NJ kurang dari baris ke-26 itu yang NJ kurang sama dengan baris 2 itu itu mulai N itu sampai J. Coba diikat dulu. Ikat dulu. Coba jalankan lagi. Sama Ibu. Ya, karena itu sebetulnya nggak perlu Pak yang kedua itu. Ingat kalau Bapak pakai N itu kiri dan kanan itu harus sama-sama betulnya, ya. Siap. Jadi syarat yang N tadi itu nggak perlu. Saya tahu pola pikirnya Bapak ini, berarti kan Bapak kan milih yang apa namanya yang kiri. Bapak sebetulnya bikin segitiga rata kanan, terus kemudian nambahkan yang sebelah kanan ya Pak, bintang yang kanan. Di kolomnya kami kolom kali yang jadi yang apa namanya ini modifikasi dari yang segitiga rata kanan yang tadi, cuma ditambahi yang bintang yang kanan ini ya. Jadi N-nya tadi tidak usah Pak. Bu, kalau penjelasannya gimana Bu ya itu Bu? Penjelasannya tadi sebetulnya sudah benar. Jadi Pak, biar nggak bingung, biar teman Bapak nggak bingung, tolong baris ke 19 sampai 21 itu dikasih tab 2 kali. Tab itu yang sebelah kirinya lagi. Tab lagi, oke. Lakukan untuk yang nomor 23 sampai 25, terus 27 sampai 29. Ya, oke. Ini penjelasannya, Pak. Sebelum oke. Balik. Bapak kan mau menampilkan bilangan apa namanya? Saya bantu jelaskan ya ini ya. Tadi barisnya ini mintanya 5 ya. Jadi misalkan barisnya 5.
Agak ke atas dikit Pak, tolong. Anunya apa namanya? Codingnya. Oke. Oh, stop. Garisnya di situ mintanya 5, maka mulai dari I mulai dari 0. I mulai dari 0. Oke. Ya. Apakah 0 kurang dari 5? Ya. Dan dia kan garisnya itu akan jalan mulai dari 0, 1, 2, 3, 4. Terus ke 18. Jadi sama dengan ini, dia kurang dari minus 1. Maka J-nya sama dengan 0, karena I-nya mengandung 0. J-nya sama 0, J kurang dari baris minus 1. Baris minus 1 berarti 5 kurangi 1, ya, berarti 4. Maka mulai dari 0 sampai 4, dia akan print spasi. Pak, tolong diganti yang baris 20 itu Pak. Baris 20 itu kan ada spasi, tolong diganti tanda plus saja. Jalankan dulu. 5. Oke, agak ke atas. Nah, sakjane iku dibujui Pak. Bujui artinya apa? Sebetulnya Bapak itu cuma ngeprint yang spasi yang sebelah kiri. Spasi yang sebelah kanan itu Bapak nggak ngeprint itu sakjane, karena nggak diapa-apakan. Ya, ini terbukti ya setelah ditampilkan. Berarti artinya yang baris ke-18 sampai baris ke-20 itu Bapak ngeprint spasi yang sebelah kiri. Terus kemudian baris ke-22 sampai baris ke-25 itu ngeprint bintang. Bintang yang di sini. Ya. Tolong Pak baris untuk ini supaya kelihatan jelas ya. Tolong Pak baris ke-28 itu tolong tanda bintangnya itu Bapak ganti dengan tanda tanya. Titik boleh titik. Nah, underscore bisa ya. Underscore itu pakai shift sama sebelah kanannya underscore. Tanda tanyanya ganti underscore aja. Oke. Jalankan Pak. 5. Nah, Bapak perhatikan di situ. Nah, ini dalam tanda kutip tipuan yang Bapak lakukan itu tadi itu, yang mulai plus sama bintang, itu sama kayak nampilkan segitiga rata kanan tadi. Sedangkan yang ada tanda underscore itu nambahkannya, perhatikan tanda underscore itu mulai ditambahkan mulai baris kedua, bukan baris ke. Jadi Bapak paham ya? Yang looping baris ke-18 sampai baris 21 itu nyetak tanda plus alias spasi yang sebelah kirinya. Baris ke-22 sampai baris ke-25 itu sama dengan segitiga rata kanan yang tadi sudah dijelaskan. Berarti kalau Bapak sudah paham yang segitiga rata kanan, maka Bapak nggak akan bingung baris ke-18 sampai baris ke-25. Di sini oke? Iya. Nah, yang dijelaskan sama Pak Adil ini itu yang baris ke-26 sampai baris ke-29 itu dia akan mencetak yang sebelah kanannya. Jadi dia mulai dari baris kedua, dia akan menambahkan baris ketiga, dia akan menambahkan 2, baris keempat dia menambahkan 3, kemudian baris ke terakhir dia akan menambahkan 4, sorry. Nah, berarti syarat yang saya nggak bahas yang baris ke-18 sampai baris 25 karena tadi sedikit ada tekanan. Harusnya udah paham tadi karena ada tanya bolak-balik, saya paham belum. Baris ke-26 sampai baris ke-29 ini saya jelaskan ya. J kurang dari baris 1, J kurang dari baris. Maka jika J kurang dari baris minus baris minus I berarti 5 kurangi dari 0, kurang dari 0, I-nya masih 0 ya. Kemudian J kurang dari 5. Ini memenuhi syarat nggak untuk baris ke-1? Baris ke-0, baris yang paling atas itu. J sama dengan baris minus 0, 5 berarti ya? Siap. J kurang dari 5. Apakah 5 kurang dari 5? Tidak. Baris atas sendiri itu
tidak nyetak underscore. Kenapa? Karena syarat tidak memenuhi. Coba kita lihat baris selanjutnya, yang kedua dari atas. I sekarang bukan 0 lagi ya, I sekarang 1. Oke, I sekarang 1. Baris ke-18 sampai baris ke-25 sudah tidak perlu saya jelaskan karena itu dia akan mencetak plusnya 3 sama bintangnya 2, oke? Yang sudah segitiga rata kanan tadi. Sekarang saya jelaskan untuk yang baris ke-26. J kurang dari baris minus 1 ya tadi ya, artinya 1. Jadi J sama dengan 4. Terus kemudian syaratnya yang kedua itu J kurang dari baris 5 ya, berarti barisnya 5. J kurang dari 5 berarti J harus syaratnya 4. 4 ke 4 itu berarti kan dia tampil 1 kali. Maka dia akan tampil underscore-nya 1 kali. Print F di situ 28 di baris ke-28 yang ngomongnya print F cetak bintang cetak underscore-nya 1 kali. Oke. Kita lanjut lagi ya, lanjut I-nya sekarang tadi sudah 1, sekarang I-nya 2. Kita lanjut ke baris selanjutnya. Oke, ya. Oke, terima kasih Pak. Oke, saya tidak jelaskan baris ke-18 sampai ke-25 karena dia itu akan mencetak bintangnya 2 dan mencetak bintangnya 3. Plusnya 2, bintangnya 3. Sekarang kita cek untuk yang baris ke-26. J sama dengan baris minus I. I-nya tadi kan sudah 2 ya, Bang. 0, 1, 2. Maka 5 kurangi 2 itu J-nya mulai dari 3. Terus kemudian dia dicek apakah J kurang dari 5. Kurang dari 5 itu berarti kan 4 ya. Berarti di situ yang baris 26 sama 27 loopingnya itu 2 kali, yaitu 3 dan 4. J-nya mulai 3 dan 4. Dia akan tampil nyetak 2 kali. Itu ya Pak. Izin Ibu. Kita mulai. Sudah selesai Ya. tadi izin. Kenapa Pak? Untuk pelajaran sudah selesai dari tadi izin. Oh iya, waktunya sudah selesai. Dia sudah mau kalian. Oke, sampai sini paham ya Pak ya? Paham Boten? Insya Allah paham Bu. Oke. Jadi ini sama Pak Adil, ini cuma di model saja. Jadi saya nambahkan tanda bintang dan underscore itu supaya Anda lebih paham aja. Tapi kalau untuk menampilkannya tolong diganti lagi. Yang baris ke-20 itu ganti spasi, yang baris ke-28 itu diganti dengan tanda bintang. Ya. Oke, kalau sudah nanti silakan di share Pak Adil ya. Jadi nanti bisa di share. Siapa izin Bu? Ya. Terima kasih banyak untuk saya penjelasannya. Ya, oke. Oh iya Pak, tadi di grup saya tambahkan cara lain untuk ngasih segitiga, segitiga rata kanan. Jadi bisa pakai if juga. Silakan dicoba. Kita mulai lagi Rabu depan pakai array ya Pak ya. Array itu kayak mirip database. Tapi insya Allah Anda sudah paham karena tadi nggak sampai setengah jam sudah bisa bikin 3 jam. Oke, saya akhiri ya Pak ya. Terima kasih Bapak. Silakan lanjutkan materi kuliah selanjutnya di mata kuliah lain. Thank you. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.